Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi a'tini wa mahabbatika wa maghrifatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Dalam pertemuan saat ini kami akan memaparkan salah satu tema. Semoga di antara kajian saat ini bisa menjadikan ilmu yang manfaat bagi diri kami sendiri, juga kepada ibu, bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Bapak, Ibu, memang manusia tak terlepas dari segala suatu urusan ataupun problematika yang mana kita ini tidak bisa hidup dalam keadaan sendiri. Pasti kita masih memerlukan di antara dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di dalam kalangan ramai. Disitulah letaknya kita harus membangun tali persaudaraan kita, mengenal antara satu dan lainnya, supaya tercipta keharmonisan di dalam kehidupan ini, di mana di saat kita berada, walaupun di dalam lingkup di keluarga ataupun juga di dalam lingkupan bersama saudara-saudara kita yang lain. Bapak, Ibu rahimakumullah, sepatutnya kita tanamkan suatu modal di dalam kehidupan ini. Bagaimana cara kita menjadi lebih baik di dalam suatu pergaulan, atau kita ini di kantor, ataupun kita ini di pasar, bahkan atau di dalam suatu majelis. Ini sangat memerlukan tenggang rasa dan toleransi diri agar membuahkan suatu kesatuan dan persatuan, mengikat tali persaudaraan. Dan disitulah jangan sampai di antara kita menanamkan bibit-bibit yang ada di dalam hati ini. Bila mana mungkin kita bertemu atau dihadapkan dalam suatu hal yang mungkin tidak cocok dengan apa
yang kita lihat. Maka di situ bila terjadi suatu dalam perjalanan kita ini, dalam kehidupan ini, menemui suatu hal yang jangkal, ini kembalikan kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai kadangkala kita berprasangka sesama saudara kita ini adalah puncak kenistaan hati kita sendiri, yang mana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Allah telah menyodorkan, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Dalam arti, wahai orang-orang yang beriman, Allah telah memberikan salah satu anjuran atau informasi kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa anjurannya? Yaitu jauhilah banyak dari prasangka. Inilah karena di dalam kehidupan kita kadangkala terlena oleh bujuk rayunya nafsu yang ada di diri kita. Jarang seringnya mengkontrol akan nafsu diri kita, atau secara pandangan kita ini ataupun pandangan yang ada di dalam hati. Maka tertimbul di situ suatu pandangan yang tak menyedapkan, mungkin timbul akan kekacauan diri kita sendiri. Kenapa sampai terjadi begitu? Karena kita jarang mengintrospeksi diri. Kebanyakan yang dinilai adalah orang lain. Maka pun ditegaskan dalam sambungan ayat tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ba'dadhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Sesungguhnya sebagian prasangka itu, kata Allah, tidak baik karena mengandung suatu etika yang tidak semestinya akan mendampakkan kepada diri, menjadi dilema penyakit timbul di dalam hati kita bila kita masih dalam kategori berprasangka. Maka timbullah suatu kesalahan yang dalam arti kata dalam penyebutan akan menganiaya diri sendiri atau dosa. Dan janganlah di antara kita atau kalian semua mencari dari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kita semua yang menggunjing sebagian dari saudara kita yang lain. Dijelas bahwa bila kita gali di dalam keterangan ayat tadi,
kita dianjurkan dan diberikan salah satu untuk peringatan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh melakukan sekecil ataupun sebesar dalam arti berprasangka kepada sesama kita atau mencari atau menggunjing daripada salah satu sebagian saudara kita yang Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah. Kadangkala manusia itu memang jarang sekali meneliti ataupun mengkaji di dalam perjalanan dirinya. Seandainya kita ini selalu memikirkan atau bertafakur di dalam kajian diri sendiri, maka timbullah di situ karena kita akan mengenal bahwa hati ini ada namanya rasa. Contoh, kita ambil iktibar. Kalau umpamanya kita menyalahi atau menghina atau meremehkan ataupun menjatuhkan kepada sesama kita, tidakkah yang kita hukumi itu merasa sakit? Pasti. Maka itulah kita harus kembalikan kepada diri kita seumpama dalam kronologi itu terjadi menimpa kepada diri kita, mungkinkah kita tidak sakit? Pasti merasa sakit. Inilah karena di diri kita ada namanya sirul. Sir yaitu rasa. Dari rasa inilah mungkin kita bisa merasakan bagaimana kalau kita baik di dalam jiwa kita, dalam hati kita yang dipenuhi dengan namanya manusia punya perasaan, maka tak mungkin di antara kita akan menjadikan kekacauan, keribetan ataupun sampai kepada tingkat yang kehancuran bila mana kita belajar kepada diri pribadinya. Jelas Bapak Ibu, sesuai apa yang pernah disampaikan Rasulullah, juga telah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wadonna fa inna donna adzabul hadir. Kata Rasulullah, hendaklah kamu semua menjauhi perbuatan berburuk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu sedusta-dusta pembicara. Maka sepatutnya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cara salah satu untuk mendidik jiwa kita, supaya jiwa kita, hati kita, rasa kita, baru di situ tumbuhlah pendidikan yang sangat dalam untuk jangan sampai menyakiti sesamanya, dan juga jangan menganiaya pada diri kita sendiri, karena semua perbuatan prasangka buruk atau menggunjing sesama adalah ini jelas timbul dari nafsu kita, tertanam suatu kejahatan di dalam kita karena kita lupa bahwa manusia banyak godaannya,
lawan kita, yaitu namanya syaitan. Maka dari situ wajiblah untuk kita selalu berlindung kepada Allah, selalu meminta akan pertolongan Allah dari segala mana kejahatan di hati kita. Kita minta petunjuk Allah. Inilah jalan yang mungkin di antara kita selalu membuat perilaku dan amalia kita tunjukkan yang lebih baik. Jangan sampai membuat menganiaya diri kita sendiri. Maka sering yang kita baca, Rabbana ladusi qulubana wa idhataitana wa hab lana biladunka rahmatan. Ya Rabb, bila seandainya Engkau beri keteguhan di dalam hati ini, tolong peliharakanlah ya Rabb. Tiada daya dan kekuatan di dalam diri ini untuk menolak suatu kemaksiatan ataupun melakukan kebajikan. Segalanya atas pertolongan-Mu, atas fadl-Mu. Makanya bila mana kita sadar kembali kepada citra manusia yang hakiki, citra yang sejatinya, bahwa tujuan kita untuk dihidupkan, untuk diletakkan, untuk di dalam alam raya ini adalah saling mengasihi satu sama lain. Disitulah tercipta namanya kedamaian, ketentraman, kenyamanan, akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian juga yang di luar, begitulah dalam langkah kehidupan ini. Coba kita renungi, janganlah sering menyalahkan di antara satu sama lain, dan jangan selalu mudah meremehkan antara satu sama lain, ataupun menggunjing antara satu sama lain. Tidakkah kita semuslim adalah saudara? Kita belajar kalau seiman kita adalah tujuan adanya iman kita yang ditanamkan di dalam hati kalbi kita semua. Patutlah kita mencurahkan dengan rasa kasih sayang sesama makhluk. Pada hakikatnya kita adalah semuanya saudara. Inilah, ayo kembali kesadaran diri kita. Maaf ribu maaf. Maka kami berbagi di saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam kesempatan ini dari kami Padepokan Bakeng mengajak saudara-saudara, marilah kita temukan berjabat tangan di antara satu sama lain. Jangan saling merasa kita merasa tinggi dan satu merendahkan. Tidak, pada hakikatnya derajat manusia adalah di sisi Allah sama. Demikian, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya diri kami. Kalau memang benar ini adalah datangnya dari Allah, bila ini masih ada kekurangan, kehilapan, kesalahan, adalah menunjukkan masih kotornya nafsu kami atau nafsu kami. Kami tidak merasa menjadi orang yang ahli ilmu yang berpandai, tidak. Baik saya menerima dengan syarat dan kritikan dari saudara-saudaraku semua. Bila mana ada kekeliruan di dalam penyampaian kami mengajak untuk tarbiyah, untuk berbagi ilmu-ilmu Allah ini, marilah kami terima dengan lapang dada. Inilah yang bisa Bakeng sampaikan.
Mudah-mudahan saudara-saudaraku, sekali lagi bila mana ada kurang lebihnya kami menyampaikan dengan tutur kata yang kurang sopan atau yang tidak menjadikan kesan enak di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali-kali lagi kami mohon beribu maaf. Karena apa? Pada dasarnya Bageng adalah tak punya ilmu apa-apa. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.